Hukum merusak sarang laba-laba. Sebelumnya, kita akan melihat lebih dekat mengenai riwayat yang menyebutkan adanya laba-laba ketika Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah keluarnya Nabi SAW dari kota Mekah. Beliau dikejar orang musyrikin hingga beliau bersembunyi di Gua Thur. Mereka melewati gua itu, dan mereka melihat di pintunya ada sarang laba-laba. Mereka berkomentar, andai Muhammad masuk gua ini, tidak mungkin ada sarang laba-laba di pintu gua ini. Dan beliau tetap tinggal di dalam gua selama 3 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, dan sanadnya dinilai dhaif oleh Syu'aib Al-Arnaud. Permasalahannya adalah ada perawi yang bernama Utsman Al-Jazari. Termasuk yang menilai dhaif adalah Syekh Ahmad Syakir, sebagaimana keterangan beliau dalam Ta'liq Musnad Ahmad. Meskipun ada beberapa ulama yang menilainya hasan, di antaranya adalah Ibnu Katsir dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Katsir mengatakan, riwayat ini sanadnya hasan, dan sanadnya adalah riwayat yang paling bagus terkait kisah sarang laba-laba di mulut gua. Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menilainya hasan dalam Fathul Bari. Hanya saja, beliau mengomentari salah satu perawinya, Utsman Al-Jazari, bahwa beliau ada sisi lemah. Di sisi lain, ada beberapa pertimbangan yang menunjukkan bahwa riwayat ini lemah. Pertama, hadis ini didhaifkan banyak ulama karena keberadaan perawi Utsman Al-Jazari. Abu Hatim mengatakan tentang Utsman Al-Jazari, hadisnya ditulis namun tidak dijadikan hujjah, at-tahdhib. Kedua, hadis ini bertentangan dengan zahir Al-Quran. Mengenai peristiwa Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur, Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam ayat di atas, Allah menolong nabinya SAW dengan tentara yang tidak terlihat, yaitu dalam firman-Nya yang artinya, Allah membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan ini tidak sejalan jika dipahami bahwa bala tentara itu adalah laba-laba yang membuat sarang. Karena jelas sarang laba-laba bisa terlihat. Dan makna tentara yang tidak dilihat Nabi SAW adalah para malaikat. Al-Baghawi menjelaskan ayat ini, mereka adalah para malaikat yang turun, memalingkan wajah orang-orang kafir dan penglihatan mereka sehingga tidak melihat beliau. Ada yang mengatakan, Allah menyematkan rasa takut di hati orang-orang kafir itu sampai mereka kembali. Tafsir Al-Baghawi. Kesimpulannya, keberadaan laba-laba di Gua Thur ketika Nabi SAW bersembunyi bersama Abu Bakar belum bisa kita pastikan adanya. Karena itu, riwayat ini tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil bahwa laba-laba adalah hewan istimewa atau memiliki keutamaan khusus. Hukum mengusir laba-laba. Pada prinsipnya, semua yang mengganggu manusia boleh untuk diusir. Sementara dalil yang menyatakan bahwa laba-laba pernah berjasa kepada Nabi SAW tidak bisa dijadikan alasan, karena tidak kuat sebagaimana penjelasan sebelumnya. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum menghilangkan sarang laba-laba dan mengusirnya dari rumah. Jawaban beliau, mengusir laba-laba dari sudut-sudut rumah diperbolehkan, karena laba-laba mengganggu dan mengotori dinding. Terkadang mengotori kitab dan pakaian. Laba-laba termasuk hewan yang mengganggu. Jika gangguannya ringan jika dibandingkan hewan lainnya, tidak masalah menghilangkan sarangnya. Fatwa Nur Alad-Darb. Keterangan Imam Ibnu Baz. Tidak masalah menghilangkan sarang laba-laba.
dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang memakruhkan hal ini. Sementara peristiwa laba-laba membuat sarang di pintu gua yang dimasuki Nabi SAW dan Abu Bakar ini disebutkan dalam sebagian hadis, namun status keabsahannya perlu dipertimbangkan, meskipun riwayat ini masyhur. Jika kita anggap riwayat ini sahih, tidak masalah mengusirnya dari rumah, karena keberadaan sarang laba-laba di rumah tidak dibutuhkan. Fatwa Ibnu Baz. Untuk masalah membunuhnya, selama laba-laba bisa diusir tanpa harus dibunuh, maka pada asalnya, semua binatang yang gangguannya tidak signifikan cukup diusir tanpa harus dibunuh. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.